Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaallah pada siang hari ini kita akan lanjutkan belajar tafsir dari surat Al-Baqarah, dan kita akan mulai dari ayat yang ke-16. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-16. Saya minta maaf nih karena mungkin nunggu tadi terlambat ya. Terlambatnya luar biasa lagi. Baik. Allah Ta'ala berfirman, Ulaika alladhina ishtarawu ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Ulaika, mereka itu, maksudnya orang-orang munafik ya, karena ayat ini masih berbicara tentang orang-orang munafik. Alladhina ishtarawu ad-dalalata bil huda, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tijarah mereka itu tidak beruntung. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Kalimat ulaika dalam bahasa Arab namanya isim isyarat ya, isim isyarat ulaika ya, dan isyaratnya adalah mengisyaratkan kepada orang-orang munafik. Isyarat di sini isyaratnya dengan kata isyarat lil ba'id, walaupun kalamnya, kata ulama, kalamnya tentang orang-orang munafik ini ya, petunjuknya dekat. Kenapa menggunakan ulaika? Litabarru'i minhum ya, litabarru ini supaya, atau maksudnya untuk berlepas diri dari orang-orang munafik, sekaligus menunjukkan tentang derajat mereka yang hina, yang rendah. Ulaika alladzina ishtarawu ad-dalalata, mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ishtarau di sini artinya akhadhu ya, mereka mengambil kesesatan. Wa tarakul huda, wataraku al-huda, meninggalkan petunjuk. Jadi mereka ngambil sesat ya, kesesatan, dan meninggalkan petunjuk. Di sini Allah menjelaskan mereka mengambil kesesatan itu dengan cara membeli ya. Ungkapan membeli menunjukkan, kata ulama, maksudnya adalah mereka melakukan kesesatan itu dengan dasar senang, dengan dasar suka, dengan dasar cinta ya. Karena kalau orang membeli sesuatu karena ingin, dia memiliki sesuatu itu, dengan harga berapa dia beli gitu ya. Nah, jadi orang-orang munafik itu membeli kesesatan. Artinya mereka melakukan kesesatan, memang senang dengan kesesatan itu. Fama rabihat tijaratuhum. Tijarah ini bahasa Arab ya, artinya perniagaan. Perniagaan mereka tidak menguntungkan mereka ya. Mereka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari perniagaan mereka ini. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk.
Di sini ada dua Bapak Ibu faedahnya, ya, pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama, bayanu safahil munafiqin. Jadi ayat yang pertama ini, ayat yang ke-16 ini, ya, menjelaskan tentang kebodohan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ini, kata Allah, orang-orang yang bodoh, ya. Kenapa? Karena mereka memilih kesesatan daripada petunjuk, ya. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran, kata ulama, kullu insanin yasluku hadzal maslaka fa innahu safihun bila raib. Ya, setiap orang yang berjalan, ya, di jalan ini, jalannya orang-orang munafik, maka tanpa diragukan orang itu adalah orang yang bodoh, ya, orang yang nggak punya akal. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, annal munafiqina yahrisuna ala kulli ma fihi dhalalah. Jadi orang-orang munafik itu semangatnya kepada kesesatan. Jadi segala hal yang sesat itu orang munafik senang, semangat, ya. Tapi kalau perkara itu perkara yang baik, yang mendatangkan kebaikan untuk mereka di akhirat, mereka nggak suka, ya. Jadi faedah yang kedua ini disebutkan di sini, annal munafiqina yahrisuna ala kulli ma fihi dhalalah, baik dalam perkara yang besar atau dalam perkara yang kecil. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat selanjutnya, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api, ya. Maksud istauqada ini Bapak Ibu bukan dia sendiri yang menyalakan api, tapi kalimat ista dalam bahasa Arab itu artinya minta orang lain untuk menyalakan api, ya. Kalau ghafara artinya mengampuni, kalau istaghfara minta ampun. Nah, kalau di sini istauqada, dia minta orang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, maka ketika api itu, ya, cahayanya menerangi sekitar mereka, zahaballahu binurihim, Allah Subhanahu wa ta'ala melenyapkan apinya. Apa cahayanya? Cahayanya. Ada nar, ada nur, ya. Lihat, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Tapi di sini ketika api sudah nyala, terang, cahaya yang menerangi sekitar mereka, Allah hilangkan apanya? Cahayanya. Allah tidak berkata zahaballahu binarihim, tapi zahaballahu binurihim. Cahayanya hilang, rasa panasnya masih ada, ya. Cahayanya hilang, rasa panasnya masih terasa. Tapi kalau Allah bilang zahaballahu binarihim, hilang cahaya, hilang rasa panas, hilang api. Wa tarakahum, dan Allah membiarkan mereka fi dhulumatin, dalam kegelapan-kegelapan, la yubsirun, mereka tidak dapat melihat. Ini perumpamaan Bapak Ibu, ya, yang dibuat oleh Allah
untuk orang-orang munafik. Ya. Jadi Allah bikin perumpamaan untuk orang munafik seperti orang yang minta dinyalakan api, ya, kemudian ketika api sudah nyala mati, gitu. Kemudian mereka berada dalam kegelapan. Kita kalau berada di tempat yang terang kemudian mati, itu perasaan tambah gelap. Itulah orang munafik. Jadi di kegelapannya sangat gelap. Kemudian ayat berikutnya, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun itu artinya mereka tidak bisa mendengar, mereka tuli, ya. Bukmun mereka bisu, ya. Umyun mereka buta, fahum la yarji'un mereka tidak kembali. Ya, maksudnya apa? Mereka sebenarnya punya mata, punya telinga, ya, punya lisan, tetapi itu semua tertutup dari petunjuk. Ini gambaran orang-orang munafik, ya. Pendengarannya tidak manfaat, penglihatannya nggak manfaat, ya, lisannya juga tidak manfaat. Ini perumpamaan Allah yang Allah buat tuh orang-orang munafik. Nah, ayat ini bukan untuk kita baca untuk membuat anjing berhenti menggonggong. Dulu waktu kecil kalau ada anjing gonggong baca ayat ini. Semua bukman yang fahum la yarji'un. Ya. Itu salah satu bentuk menggunakan ayat nggak pada tempatnya. Ya. Ayo. Nah, faedah dari dua ayat yang mulia ini Bapak Ibu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan perumpamaan dalam Al-Qur'an di banyak ayat untuk mendekatkan makna. Ya, makna yang ma'kul menjadi makna yang mahsus, ya. Di antaranya di surat Al-Hajj ayat 73. Allah berfirman, ya ayyuhan nas duriba matalun fastami'u lah. Wahai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan, maka dengarkanlah oleh kalian. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kalian ibadahi, orang-orang yang kalian sembah selain Allah, la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Mereka tidak mungkin bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka berkumpul untuk membuatnya. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'a la yastankidhuhu minhu. Kalau ada lalat mengambil salah satu dari makanan mereka, misalkan contohnya makanan, ya, lalat hinggap di makanan yang keras, kemudian diambil sama lalat tersebut makanannya, itu mereka nggak bisa mengembalikan apa yang sudah diambil oleh lalat. Dha'ufat talibu wal matlub, yang disembah dan yang menyembah sama-sama lemahnya, ya. Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam banyak ayat menggunakan masal, perumpamaan, ya. Nah, ini salah satu bentuk perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala bikin untuk orang-orang munafik. Dan di surat Al-Hajj ayat 73 contoh perumpamaan untuk orang-orang yang menyembah selain Allah, yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk pendekatan makna. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, faedah yang bisa kita ambil, annal munafiqina laisa lahum nurun dzatiyun yastadhi'una bihi. Jadi orang-orang munafik ini enggak memiliki cahaya sendiri, ya.
Wa innama nuruhum min nurin kharijiyyin yudhi'u alaihim. Cahaya mereka itu mereka ambil dari orang lain, dari luar. Kemudian ketika orang itu meninggalkan orang munafik menjadi berada dalam kegelapan. Dan dari sini kita tahu bahwa orang yang beriman itu dapat cahaya dari Allah. Allah kasih cahaya. Ya, dan nanti di akhirat Bapak Ibu, itu orang-orang yang beriman dikasih cahaya sama Allah sesuai dengan keimanan mereka. Orang-orang munafik tidak ada cahaya, nunggu cahaya dari orang yang beriman. Ya. Oleh karena itu yang paling penting di dunia ini bagaimana kita menambah keimanan kita, memupuk keimanan kita, dan menjaga keimanan kita sampai kita meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kita berdoa, di antara caranya berdoa sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga, Bapak Ibu, faedah yang ketiga, anna haula'il munafiqina, ahlan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Anna haula'il munafiqin, orang-orang munafik itu, ya, idza istada'u bihadzan nur, apabila mereka mengambil cahaya dari orang lain, ya, fa innahum qad yaluhu lahum syai'un minal huda. Terkadang mereka mendapatkan petunjuk, walakin li'ilmi Allahi azza wa jal bihalihim wa annahum laysu ahlan lil hidayah lima fi qulubihim min az-zaghal wal asraril khabitha yadhhabu Allahu bi nurihim wa yada'ahum. Sekali lagi, terkadang orang munafik dapat petunjuk. Petunjuknya ini diambil dari tetangga, dari saudara, dari orang-orang Islam. Tetapi karena Allah mengetahui hati mereka itu adalah hati yang busuk, yang jelek, Allah Subhanahu wa taala melenyapkan cahaya yang ada pada hati mereka setelah itu dan meninggalkan mereka. Ya. Makanya kita minta sama Allah agar Allah membersihkan hati kita dari sifat kemunafikan. Ya, dan kita terus berusaha Bapak Ibu, ya, menjadi orang-orang yang dirahmati Allah dengan cara menjauhi sifat-sifat orang munafik. Nah, sifat-sifat orang munafik diantaranya, kalau sholat itu, ya, untuk laki-laki ya, itu tidak mau berjamaah. Ya. Makanya kita berusaha terus menjaga sholat jamaah, terutama sholat subuh dan sholat isya. Ya. Dalam hadis yang sahih Rasul bilang, athqalus sholawati 'alal munafiqin sholatu al-isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling terasa berat oleh orang munafik itu sholat apa tuh? Isya dan sholat subuh. Ya. Ini menunjukkan mereka merasa berat untuk melakukan semua sholat, tapi yang paling berat isya dan subuh. Karena di zaman Rasul itu nggak ada lampu kan? Ya, gelap, nggak ada listrik. Ketika masuk maghrib mulai gelap, tapi masih kelihatan. Pas di isya sudah gelap sekali. Di subuh masih gelap. Orang masih nggak tahu mana yang hadir, mana yang tidak. Nah, orang munafik merasa tidak kelihatan, tambah malas. Kenapa? Yura'unan nas. Ya. Mereka sholat itu ingin dilihat oleh
manusia. Kan gitu. Makanya berat. Nah, dengan kita menjaga sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid, mudah-mudahan Allah lepaskan kita dari sifat kemunafikan. Karena berat bagi orang munafik untuk sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, faedah berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan Pak. Pak Selamat. Doa terus, dapat doa terus, doanya selamat terus nih Pak Selamat. Alhamdulillah. Iya. Nah, faedah berikutnya, annahu yajibu 'alal insan an yutahhira qalbahu tathiran kamilan. Ya. Jadi wajib bagi kita semua, bagi manusia, untuk mensucikan hati dengan sempurna dari segala penyakit hati. Ya, wa ya'taniya bi taharati qalbihi, ya, qabla an ya'taniya bi taharati badanihi wa thiyabihi. Hendaknya sangat perhatian dengan kesucian hati, kebersihan hati, ya, sebelum dia perhatian dengan kesucian dan kebersihan pakaian dan badannya. Ya, jadi kita kan perhatian tuh sama pakaian kita, badan kita, ya, nggak mandi bau, ya, pakaian juga harus dibersihkan, ya, harus rapi. Nah, padahal ini pandangan manusia kan. Pandangan Allah itu, Allah melihat apa? Hati. Allah Ta'ala kan, kata Rasul, innallaha la yanzuru ila ajsamikum ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah itu nggak ngelihat bentuk rupa, ya, nggak lihat wajah, tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Nah, masalah hati ini penting sekali, karena pandangan Allah jatuhnya ke hati kita. Jadi orang yang paling mulia di sini, ya, itu bukan orang yang sedang ngomong, ya, dan nggak boleh, ya, kita merasa paling mulia. Yang paling mulia kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ya, orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dilihat dari pakaian, tidak dilihat dari penampilan, ya, tapi dilihat dari hati kita. Ya, bisa jadi di antara kita ada yang hatinya sangat dekat dengan Allah. Nah, dia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar Siddiq, Bapak Ibu, kan saya sudah cerita tuh, kenapa dia adalah orang yang paling mulia. Ya, dalilnya surat apa? Siapa yang ingat? An-Nisa. Ya, An-Nisa itu berapa? 69 kan? Coba lihat An-Nisa ayat 69, dibuka lagi. An-Nisa 69. Iya, betul. Yaitu para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, Iya. dan orang-orang saleh. Iya. Mereka itulah Masya Allah. Meninggalnya Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, ya kan? Utsman dibunuh oleh Khawarij, Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, ya, dan sekian sahabat yang berjihad meninggal di medan pertempuran. Abu Bakar Siddiq dengan para sahabat yang meninggal mati syahid lebih utama Abu Bakar Siddiq. Apa rahasianya? Rahasianya di hati.
Ya, makanya Abu Bakar Ibn Iyas pernah berkata, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati sholatin wala siyam, walakin sabaqahum bi syai'in waqara fi qalbi." Abu Bakar Siddiq itu mengungguli mereka bukan karena banyaknya sholat. Di An-Nisa ayat 69 Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul," barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika, mereka itu, ma'alladzina an'amallahu alaihim, ya, bersama dengan orang-orang yang Allah kasih nikmat pada mereka. Nah, siapa saja? Pertama, minan nabiyyin. Ini derajat pertama. Ya. Setelah nabiyyin, Allah sebutkan derajat yang berikutnya. As-siddiqin, orang-orang yang siddiq. Allah sebutkan derajat yang berikutnya. Asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Datang berikutnya as-salihin, orang-orang yang soleh. Ya. Nah, jadi as-siddiqin ini datang setelah Nabi. Jadi derajat siddiqin, pembenaran dalam hati, itu datang setelah Nabi. Dan as-siddiqul akbar, nomor satunya adalah Abu Bakar as-siddiq. Makanya Bapak Ibu, menurut para ulama ahlus sunnah wal jamaah, orang yang paling tinggi derajatnya setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar Siddiq. Dengan ayat ini. Dalilnya setelah Nabi itu adalah as-siddiqin. Itu sepakat ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan orang yang paling mulia dari manusia biasa setelah para Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar Siddiq. Ya, kalau ditanya dalilnya apa? An-Nisa 69. Abu Bakar Siddiq, Bapak Ibu, ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, ya, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit yang 7. Ya. Pulang sebelum fajar. Orang-orang kufar Quraisy ketika Nabi SAW menyampaikan itu, mereka enggak percaya sama sekali. Menertawakan, ngolok-ngolok. Bahkan mereka malah senang kesempatan nih buat menjatuhkan, buat mendangkalkan keyakinan kaum muslimin, untuk menghancurkan keyakinan Abu Bakar dan kaum muslimin. Datanglah mereka ke Abu Bakar Siddiq, cerita bahwa Nabi Muhammad ngasih tahu melakukan Isra, ya, yang mana waktu itu perjalanan bisa 1 bulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan perjalanan yang kendaraan seadanya waktu itu kan, ya. Nah, Abu Bakar Siddiq ketika dikasih tahu, apakah benar dia mengatakan demikian? Kata Abu Bakar Siddiq, seandainya dia mengatakan demikian, aku yakin, beriman dan percaya, walaupun lebih dari itu. Subhanallah, aku beriman, Allah kasih wahyu kepadanya. Nah, makanya disebut dari situ dengan as-siddiqul akbar. Ya, makanya kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, Abu Bakar Siddiq kaya, orang kaya. Orang kaya biasanya hidupnya berkecukupan, makan enak, tidurnya nyaman, dan seterusnya. Orang banyak menghormati dan seterusnya. Banyak di antara sahabat yang nggak punya rumah, makan pun seadanya. Bahkan Abu Hurairah itu nggak
pernah nggak makan beberapa hari sampai jatuh di depan, ya kan? Suhaib Ar-Rumi dan yang lainnya miskin, ya. Uqbah bin Amir, banyak sahabat yang miskin. Abu Bakar Siddiq dengan sahabat-sahabat yang miskin itu lebih utama siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ibadahnya tidak dikenal seperti sebagian sahabat yang kalau ibadah di malam hari berdiri lama, kemudian sampai pakai tali, ya, bersandar karena ingin lama ibadah sholat malam. Abu Bakar Siddiq biasa saja. Puasa juga seperti puasa kaum muslimin biasa. Kemudian Abu Bakar Siddiq meninggalnya di tengah-tengah keluarganya. Meninggal seperti umumnya kaum muslimin meninggal. Banyak sahabat yang meninggalnya di medan pertempuran, di medan jihad. Bahkan Umar, Utsman, Ali dibunuh meninggalnya. Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, ya kan? Utsman dibunuh oleh Khawarij. Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, ya. Dan sekian sahabat yang berjihad meninggal di medan pertempuran. Abu Bakar Siddiq dengan para sahabat yang meninggal mati syahid lebih utama Abu Bakar Siddiq. Apa rahasianya? Rahasianya di hati, ya. Makanya Abu Bakar Ibn Iyyash pernah berkata, ma sabaqahum Abu Bakrin bikathrati sholatin wala siyam walakin sabaqahum bisyai'in waqara fi qalbi. Abu Bakar Siddiq itu mengungguli mereka bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, tetapi Abu Bakar Siddiq mengungguli mereka itu dengan sesuatu yang ada di hatinya. Jadi keimanan yang sangat kuat, tasdik yang sangat kuat, ya, takwa yang sangat tebal, kuat dan tinggi. Oleh karena itu, inilah keutamaan Abu Bakar Siddiq. Makanya sebagian ulama bilang seandainya iman Abu Bakar Siddiq, ada yang menisbatkan kepada Umar perkataan ini, ditimbang dengan iman seluruh manusia, lebih besar, lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq. Jadi memupuk keimanan, menjaga keimanan, ini nomor satu, ya. Kalau ingin dinaikkan derajatnya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, iya. Betul. Ya, masih minta diajarkan doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Jadi faedah yang berapa tadi? Keempat, ya. Jadi wajib bagi kita untuk mensucikan hati, mengisi hati dengan keimanan, ya. Kemudian membersihkan hati dari iri, dari bid'ah, dari iri, dengki, hasad dan seterusnya. Pernah Syekh bin Baz, Bapak Ibu, ya, ditanya, kenapa orang-orang kok pada cinta kepada engkau? Muridnya nanya ke Syekh bin Baz. Kata Syekh bin Baz, pertama Syekh bin Baz nggak mau jawab. Ditanya lagi, nggak mau jawab lagi. Ditanya lagi, kenapa? Saya cuma satu yang saya lakukan. Saya di hati ini tidak ada kebencian kepada siapapun. Itu yang saya usahakan. Jadi dengan menghilangkan kebencian di hati dari siapapun, ya, maka Allah berikan kecintaan manusia kepada beliau. Subhanallah. Ada juga sahabat yang sebelum tidur dia hatinya bersihkan dengan cara dia memaafkan kepada semua orang, ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu. Jadi sebelum kita berjumpa dengan Allah, ya, kita terus berusaha untuk membersihkan hati kita, mensucikan hati dari syirik, ya, dari kekufuran, dari kemunafikan, dari bid'ah, dari iri, dengki, hasad dan seterusnya. Dan yang kembali dengan bahagia itu, ya, kata Allah di surat dari perkataan Nabi Ibrahim, ya,
illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari di mana harta dan anak itu tidak manfaat, illa man atallaha biqalbin salim. Yang manfaat itu orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat, maksudnya selamat dari tadi syirik, kekafiran, kemunafikan, bid'ah, iri, dengki, hasad kepada manusia. Berikutnya, bayanu hala atau halil munafiqin. Jadi ayat tadi menjelaskan tentang kondisi keadaan orang-orang munafik. Jadi hidayah ini enggak tembus, enggak masuk, enggak datang, enggak bisa sampai kepada orang-orang munafik. Karena Allah mengatakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya. Kemudian berikutnya yang terakhir, anna haula'il munafiqin qad ra'au annahum 'ala shawab. Orang-orang munafik itu ya menganggap bahwa mereka berada di atas kebenaran, padahal mereka berada di atas kesesatan, ya. Jadi anna haula'il munafiqin qad ra'au annahum 'ala shawab wa 'ala haqq wa 'ala tariqin sahih. Orang munafik menganggap mereka berada dalam kebenaran, di atas hak, di atas jalan yang lurus, ya. Dengan sebab inilah mereka tidak kembali kepada hidayah, kepada petunjuk, ya, terhalangi. Jadi kadang ada Bapak Ibu orang berada dalam kesesatan, kesalahan, mereka menyangka bahwa mereka dalam hidayah, petunjuk. Ya, wallahu alam bishawab. Nah, selebihnya kita gunakan untuk diskusi, tanya jawab, ya, supaya tidak monoton dan supaya tidak ngantuk. Kalau udah siang, udah makan, udah ngantuk. Sambil minum boleh? Boleh sambil minum, silakan. Ini pertanyaan Bapak Ibu bagus sekali tentang munafik yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah. Apakah munafik yang hakiki atau bagaimana? Ya. Nah, jawabannya adalah yang disebut di dalam surah Al-Baqarah dari ayat ke-8 sampai ayat ke-19, ya, 13 ayatan itu adalah munafik yang nifaknya nifak akbar, ya. Jadi kemunafikan itu ada dua jenis. Saya tulis sini, ya. Bismillah. Nifak, an-nifak. Jadi kemunafikan ada dua. Ada nifak akbar atau nifak al-i'tiqadi, nifak keyakinan, ya, nifak besar, akbar. Ada nifak al-asghar, ya, nifaknya disebut nifak amali, al-amali, nifak asghar, nifak kecil. Nah, munafik yang dimaksud di surat Al-Baqarah ini nifak yang ini, nifak yang akbar, nifak i'tiqadi, ya. Nifak akbar ini berarti orang-orang yang terjangkitinya bukan orang Islam, ya, orang di luar Islam. Nah, nifak itu ada dua, nifak akbar, nifak asghar. Kafir juga itu ada kafir akbar, kafir asghar.
Syirik juga gitu, ada syirik akbar, syirik asghar, ya. Syirik besar, syirik kecil. Ya. Nifaq akbar, nifaq asghar. Nah, nifaq yang akbar ini yang Allah berfirman innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di kerak api neraka. Maksudnya nifaq akbar. Ya. Ada orang Islam yang kadang berbohong, yang kadang kalau berjanji tidak menepati, yang kadang berkhianat kalau dikasih amanah. Ada. Nah, itu nifaknya apa? Nifak amali. Belum mengeluarkan dari Islam. Belum mengeluarkan dari Islam. Ada misalkan ada orang janji kepada seseorang, kepada Pak Yusuf misalkan. Pak Yusuf bilang, datang ya ke rumah, ya janji nih, ya jam berapa? Qabla zuhur. Ya. Nanti ada mesen mie ayam. Datangnya qabla maghrib. Ya, enggak bilang lagi, ya. Dia janji datangnya qabla zuhur, datangnya qabla maghrib. Nah, datang ke Pak Yusuf. Boleh nggak kita bilang ente munafik loh, masuk ke neraka kerak jahanam? Tahu nggak? Ciri-ciri munafik itu ada 3. Ayatul munafiki salas, pakai dalil, ya, bahwa tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong bohong, ya kan? Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji tidak menepati. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanat khianat. Yusuf bilang ente nih, tuh lihat ciri munafik ente ada pada ente. Tahu enggak di Quran innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di kerak api neraka. Ah, tepat enggak begini? Ah, banyak yang begini kan. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana munafik besar, mana munafik kecil. Ya. Nah, ini yang di Al-Baqarah itu ayat ke-8 sampai mau ke-20. Ya, ini ayat tentang munafik yang besar, ya. Tetapi perlu diketahui, melakukan bohong, janji tidak ditepati, ini dosa besar. Dosa besar. Kalimat asghar itu jangan dibilang, oh kecil nih, gitu ya. Enggak. Asghar itu untuk pembagian saja. Ya. Pembagian saja. Bisa jadi orang yang terus melakukan bohong, tindak perbuatan yang ada ciri-ciri itu bisa masuk ke munafik besar. Ya. Kalau terus-menerus, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ibu-ibu silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang tadi yang faidah yang Quran surat Al-Hajj 73 ya, itu faidahnya yang orang-orang munafik itu apabila mereka mengambil cahaya dari orang lain terkadang mendapat petunjuk. Yang dimaksud mendapat petunjuk itu gimana, Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Al-Hajj tadi ayat 70-an 73 ya, itu tentang perumpamaan Allah tentang orang kafir, ya. Jadi Allah tadi kan anak bilang Allah kadang bikin perumpamaan. Nah, di surat Al-Baqarah ayat ke-16, 17, 18, yang 17 khususnya Allah kasih perumpamaan orang-orang munafik. Ya, nah di surat Al-Hajj tadi Allah juga memberikan perumpamaan, tapi untuk orang-orang yang menyembah selain Allah. Nah, tadi apa pertanyaannya Ibu? Oh, kadang orang munafik dapat petunjuk. Iya. Kadang orang munafik dapat petunjuk. Maksudnya gini. Ketika orang munafik bergaul, ya kan, sama orang Islam, tentunya dengar ayat Allah, dengar hadis Rasulullah SAW,
Dapat petunjuk tidak? Dapat petunjuk. Tapi mereka tidak bisa ngambil manfaat. Langsung hilang dari hati mereka. Atau tidak sampai ke hati mereka. Karena apa? Karena Allah tahu hati mereka memang buruk, busuk. Itu maksudnya. Jadi mereka tidak berhak mendapatkan hidayah, petunjuk. Nah, itu begitu maksudnya Ibu. Barakallahu fiik. Karena Allah bilang summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu sumun, tidak bisa dengar, bukmun, tuli, umyun, buta, fahum la yarji'un. Ya. Nah, kalau ini perumpamaan juga. Ayat ini Anda pernah bilang tadi, itu dulu waktu anak kecil dikasih pelajaran buat nakut-nakutin anjing. Kalau kita jalan, anjing gonggong nih, kita baca sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Diam ente. Ini nggak ada hubungannya ya. Nggak ada. Oh, nggak dilihat oleh musuh ada. Iya. Saya punya kawan Bapak Ibu. Punya kawan sekarang dia jadi ustadz. Dia ceritanya masuk ke masjid. Masuk ke masjid ada yang ceramah. Ada yang ceramah membaca surat Yasin. Ayat Allah wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya. Kami jadikan di depan mereka ada sad, belakang pembatas, ya. Kemudian mereka nggak ngelihat. Ini ayat Bapak Ibu bisa Bapak Ibu amalkan. Gitu. Saya pernah kata dia ngamalkan. Saya naik bus. Ini kata si penceramah ini. Naik bus nggak punya duit, nggak ada duit. Kondektur sudah mintain. Gitu. Gimana caranya nih? Nggak ada duit. Mau bayar nggak duit? Ya sudah. Baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Terus waja'alna min baini aydihim saddan, terus begitu. Subhanallah. Itu kondektur lewat. Nggak ngelihat. Gitu. Itu ceramah itu. Akhirnya saya punya kawan ngacung. Pak, kalau benar seperti itu Bapak nanti ditagih loh di akhirat loh. Ya kan, nggak halal. Ini contoh bukti apa ya, penerapannya nggak pas. Ya, penerapannya ayat kemana, ya kan? Ini kemana, kan gitu. Ada lagi penerapannya nggak pas. Ya, itu Anda pernah naik Gunung Pancar waktu masih awal-awal tuh, masih lulus, baru masih kuliah ya. Masih belum ada banyak orang yang ke Gunung Pancar. Itu sempat malam sama kawan-kawan. Jadi kawan-kawan sama orang-orang BIJ, orang Bursa Efek Jakarta. Waktu itu bikin nanam nanam pepaya di daerah sebelum naiknya itu. Nanam pepaya berapa hektar, terus untuk dijual di pasar ini, pasar induk gitu. Nah, ada sering dibawa sama mereka. Terus malam hari ketemu sama penunggu, ceritanya penunggu situ, gitu. Dia bilang dulu Ustadz masih sepi di sini, ya masih sepi. Nah, pernah suatu saat jam 12, jam 1 itu ada yang cekikikan, ketawa, soalnya perempuan, pindah dari satu pohon ke pohon yang lainnya itu, gitu, ya. Akhirnya saya pakai bedil angin, dikokang dulu, tembak, cepret, pindah lagi, cekikikan lagi, ya. Kemudian pindah lagi. Terus saya akhirnya ngamalkan wirid yang dari guru, ya, yang ada di surat Yusuf tuh, Pak. Jadi Yusufu a'rid an hadza wastaghfir li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Ceritanya dikokang, Yusufu a'rid an hadza wastaghfir li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Cepret, dah hilang deh. Itu padahal kunti artinya apa ya? Ini hubungannya ke kuntilanak. Itu banyak yang begitu. Ada ayat yang digunakan buat melet, ya, semacam-macam.
ada di mujarobat tuh kalau ini di antara nih ayat ini nih, sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi kalau ada anjing kita baca aja dah, sumum bukmun umyun fahum, langsung diam, skip ya itu. Itu iya. Iya. Nah, iya Pak. Dan artinya Iya. Jadi Bapak Ibu ada pertanyaan, ya. Jadi Abu Bakar Siddiq orang yang memiliki kedudukan yang tinggi setelah Nabi dan Rasul, ya. Tapi tetap minta doa, diajari doa sama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud akhir, ya. Dengan doa Allahumma inni zulamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku zalamtu nafsi zulman katsira, mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dari ampunan dari sisimu. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini faedahnya sangat banyak Bapak Ibu. Abu Bakar Siddiq saja orang yang luar biasa, yang kedudukannya sangat tinggi, diajari sama Rasul sallallahu alaihi wasallam doa yang luar biasa. Ya kan? Yang ngajarnya adalah orang yang paling mulia, Nabi Muhammad. Yang minta diajarkan doa orang yang paling mulia di antara manusia. Doanya pun di waktu yang paling mulia. Waktu apa? Sholat, di tasyahud. Ini menunjukkan doanya juga sangat utama. Makanya doa ini ya kita amalkan. Sebelum salam Bapak Ibu kita baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Di doa ini dari sekian banyak faedah yang disebut sama ulama, kita diajari Bapak Ibu, setinggi-tingginya manusia pun itu tidak merasa orang yang Masya Allah gitu ya, tinggi. Justru dikasih pelajaran kita ini banyak melakukan kelalaian, banyak melakukan kezaliman. Nah, kita sudah sampai ke situ belum? Kalau kita Bapak Ibu sudah merasakan kita ini banyak melakukan kezaliman, yang bunyinya gimana? ya, dengan zalim yang banyak, mudah-mudahan kita menjadi orang yang tahu harus apa, yakni banyak beristighfar, minta ampun sama Allah, jangan nyalahkan orang, itu maksudnya. Coba kita lihat Nabi Adam, ya kan? Nabi Adam Bapak Ibu, ketika dia atau beliau tergoda, Bapak kita, makan buah yang dilarang di sorga, digoda sama iblis, istrinya juga apa? Minta kan. Kemudian beliau diturunkan ke dunia bersama istrinya, ibunda kita Hawa. Nah, Allah mengilhamkan, kasih wahyu doa ampunan. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lihat, Rabbana zalamna, wahai Rabb kami mendolimi diri kami. Padahal Nabi Adam digoda sama siapa? Iblis. Yang dorong juga siapa? Istrinya. Nabi Adam enggak nyalain istrinya.
Enggak tuh. Enggak nyalin istrinya, dasar istri saya gitu ya. Enggak mencak-mencak ke istrinya. Nabi Adam juga ya tidak apa yang istilahnya ya seperti itu. Dia kembali kepada dirinya sendiri bahwa aku mendolimi diri sendiri. Makanya doanya diabadikan di Quran. Nabi Yunus dakwah, kemudian kaumnya nggak nerima dakwah. Nabi Yunus kabur ya istilahnya, meninggalkan dakwah itu. Allah ya tidak, belum ada perintah dari Allah. Akhirnya singkat ceritanya, Allah jadikan Nabi Yunus berada di perahu, perahunya oleng, kelebihan muatan, diundi tuh, diundi, keluar namanya Nabi Yunus. Orang tahuin Nabi Yunus, nggak mau dilempar ke laut, undi lagi, sampai 3 kali Nabi Yunus keluar. Akhirnya dilempar, dimakan sama ikan besar, masuk ke perut ikan itu. Kalau waktu biasa, manusia biasa udah mati tuh. Ya. Di dalam kegelapan wanada fi dzulumat di surat Al-Anbiya, Nabi Yunus berdoa di kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dalamnya lautan. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lihat, la ilaha illa anta tauhid, subhanaka tasbih, inni kuntu minadz zalimin istighfar, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus nggak marahin, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi menyalahkan diri sendiri. Nah itu, kalau sudah sampai segitu tingkatan istighfar kita, merasa kita yang banyak kurang, itu insya Allah dikabulkan doa-doa kita dan istighfarnya diterima sama Allah SWT. Tapi ketika astagfirullah tapi masih nyalakan orang, ya, itu masih kurang, ya. Seperti itu. Jadi betul-betul kita harus apa? Kembali ke diri kita. Ya, Allahu a'lam. Dan doa tadi itu hendaknya kita jaga kalau kita waktu tasyahud akhir. Ya, setelah kita baca tasyahud akhir, berdoa sama Allah dengan doa yang 4, minta perlindungan dari 4 hal. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri al-mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian doa ini, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Bukan di sebelum salam. Ya. Ya. Di salat sunnah baca juga. Di salat sunnah kita baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa sangat penting sekali. Karena ini doa permintaan dari manusia terbaik setelah para nabi. Diajarkan oleh nabi yang paling utama di antara para nabi, di waktu dan di tempat yang paling utama dari tempat-tempat ibadah, yakni sholat, dan di tempat sebelum salam lagi. Ya. Kemudian habis doa itu, doa minta apa saja, minta kebaikan dunia dan akhirat. Iya. Minta mau ditambahkan motor boleh. Ya Allah minta motor Beat, boleh. Iya. Ya. Kalau sendiri nggak apa-apa. Sholat malam, nggak sempat. Ya. Kalau imam salam, kita harus salam. Jangan lama kita. Itu menyelisih imam. Ya. Jadi kalau imam assalamualaikum, assalamualaikum, kita assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Itu setelah sholat. Setelah sholat. Ya. Setelah selesai sholat. Ya, karena duburo di situ dikuatkan sama ulama setelah sholat. Memang ada ikhtilaf dari ulama, ya duburo kulli sholah, ya la tada'anna duburo kulli sholah, artinya jangan tinggalkan setiap akhir sholat. Ada yang mengatakan di akhir, di ujung sholat sebelum salam. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah menguatkan itu setelah sholat. Iya. Masalah
Ayat Al-Munafiqun ayat 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum gitu. Kalau kau lihat mereka, iya. Iya. Al-Munafiqun ayat 4. Iya, iya betul. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Iya, ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Iya. Ada korelasinya sangat erat. Orang munafik ini karena memang dasarnya bukan karena mencari ridha Allah. Dasarnya ingin manusia itu memuji dia. Ya. Mereka lebih mementingkan penampilan zahir. Lebih mementingkan penampilan zahir. Ya, maka zahirnya mereka biasanya lebih dari yang lainnya. Gitu. Makanya di sini disebutkan sama Allah dalam rangka tahdzir, peringatan. Ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kau lihat mereka, jasad-jasad mereka itu membuat kagum. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka ngomong, mereka ngomong, pandai bicara, kau bisa dengar mereka. Gitu. Makanya yang ditakutkan sama Rasul kan, pemimpin-pemimpin yang sesat tapi ngomongnya masya Allah. Gitu. Ngomongnya itu memukau. Ya, ngomongnya itu menarik orang, retorikanya masya Allah. Nah, mereka pelajari retorika dan seterusnya supaya membuat manusia itu tertarik, kagum. Nah, Allah menyebutkan ayat ini dalam rangka apa? Tahdzir, peringatan. Orang munafik yang ciri-cirinya misalkan ada, ya di antara ciri-cirinya. Walaupun tidak semua orang yang penampilannya bagus itu munafik, ya. Tidak semua orang yang bicaranya bagus itu munafik, ya. Iya, Pak? Yang munafik. Iya, ada. Kalau penampilan ini dohir, amali, iya, seperti itu. Nah, ada yang lain? Iya, barakallahu fiik. Hikmahnya banyak, Pak. Hikmahnya banyak, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan nama-nama orang munafik itu pertama perintah Allah, ya. Dan Rasul SAW sebutkan itu cuma kepada Hudzaifah bin Yaman, ya. Rasul sebutkan munafik fulan, fulan munafik, fulan munafik, gitu. Karena kalau misalkan disebutkan mungkin kacau, ya. Nanti bisa dibunuhin orang itu, ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan minta izin kepada Rasul untuk membunuh, ya, orang-orang munafik. Ya, Rasul bilang, tidak, jangan. Nantinya apa? Kenapa Anda dibunuh? Khawatir orang menganggap Rasul membunuh sahabat sendiri. Karena mereka apa? Mereka bersama kaum muslimin. Berpakaian seperti pakaian kaum muslimin, adatnya sama kaum muslimin, ya. Tapi hati mereka menyembunyikan kekufuran. Ada antara hikmahnya seperti itu. Kemudian juga ujian. Ciri-cirinya Rasul tahu, ya. Ketika beberapa peperangan terjadi mereka mundur, itu Rasul langsung tahu itu munafik, gitu. Tapi dibiarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, berlaku sampai sekarang. Dan dari masa ke masa tentunya orang munafik semakin banyak. Iya. Tidak boleh menunjuk fulan munafik, karena munafik itu masalah hati. Makanya kita itu ada kaidah, nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi orang zahirnya, masalah hati diserahkan sama Allah. Gitu. Jadi nggak boleh kita, fulan nih munafik nih, gitu. Fulan munafik, enggak. Zahirnya gimana?
Zahirnya orang bersama orang Islam, ya sudah dia Muslim. Gitu. Nggak boleh kita menghukumi tidak sesuai dengan zahir. Ya. Kalau zahirnya bermaksiat, kita katakan ahli maksiat. Ya. Kalau zahirnya dia baik, ke masjid, sholat bersama kaum muslimin baik, kita hukumi baik. Kalau zahirnya itu dia minuman keras, maksiat terang-terangan, ya. Karena maksiat itu ada dua, ada maksiat yang terang-terangan, ada maksiat yang sembunyi-sembunyi. Kalau zahirnya maksiat terang-terangan, ya kita bilang dia orang fajir, ahli maksiat. Jangan dikatakan dia orang yang memiliki keimanan yang tinggi, misalnya gitu, ya, enggak. Gitu. Misalkan ada wanita, satu pakai jilbab, satu nggak pakai jilbab. Kita hukumi secara zahir, mana yang lebih baik? Yang pakai jilbab. Karena kita menghukumi orang secara zahir, hatinya serahkan sama Allah. Ya, hatinya serahkan sama Allah. Nah, itu. Orang yang kalau sholat 5 waktu ke masjid terus, dengan orang yang di rumah terus, mana yang lebih baik? Yang ke masjid terus, kita hukumi secara zahirnya. Ya, makanya dalam persidangan, dalam qadha hakim itu melihat secara zahir. Ya, makanya Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, ya, bisa jadi antara dua orang yang berseteru di antara kalian, salah satunya lebih pandai menyampaikan hujahnya, saya menghukumi sesuai dengan saya lihat zahirnya. Gitu. Menang, zahirnya dihukumi menang. Gitu. Tetapi kata Rasul, barang siapa yang mengambil hak saudaranya, jangan diambil. Karena berarti dia memakan api neraka, memasukkan api neraka. Itu. Karena dalam persidangan kadang yang benar, ya, kalah. Gitu. Tapi si orang itu tahu dia benar atau salahnya. Tapi hakim tugasnya adalah melihat mana zahirnya yang benar dengan bukti-bukti dan seterusnya. Makanya jadi hakim itu ngeri. Banyak ulama yang lari nggak mau jadi hakim. Abu Hanifah dipaksa-paksa jadi hakim, nggak mau jadi qadhi, nggak mau, lari beliau, nggak mau karena berat, ya. Tapi sekarang masya Allah orang senang jadi hakim. Iya. Iya, iya Pak. Iya. Tidak boleh kita lakukan. Kalau kita bisa melakukan baik fungsi. Sunnah itu Bapak ada dua, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Saya tulis ini supaya ada gambaran buat yang lainnya juga. Ada penghapus, ya. Isya, asar jam berapa? Iya. Sunnah ada dua, ada fi'liyah dan tarkiyah. Ini tarkiyah, ini fi'liyah, ya. Nah, jadi fi'liyah itu dari kata fi'il. Fi'il itu sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang dicontoh. Jadi ada sunnah-sunnah yang itu kita ngambil dari contoh Rasul. Jadi apa yang dilakukan sama Rasul SAW, kita melakukannya. Ini sunnah. Kalau ini tarkiyah, sunnah juga. Tarkiyah itu apa-apa yang dalam masalah ibadah. Jadi lingkupnya masalah ibadah, bukan masalah dunia. Ya.
apa-apa yang tidak dilakukan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak melakukannya, masuk dalam kategori sunnah juga dan dapat pahala. Contoh misalkan sholat duha, kita sholat duha karena Rasul mencontohkan, dan Rasul tadi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ada yang sholat 5 waktu, ada yang sholat rawatib, ada yang sholat duha, ada sholat tahajud, sholat witir, ada yang kunutnya di witir. Itu semua ada contoh dari Rasul, ada perintahnya, ada perintahnya. Nah, sekarang ada sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah, hal-hal yang tidak dicontoh, tidak disyariatkan, kita juga tidak melakukannya. Ya, contoh, misalkan jam 9 pagi, ya, Pak Yusuf masuk ke masjid Darul Muttaqin, nyalain mic nih Pak Yusuf, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu misalkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang pada bingung. Pak DKM, kok ada yang azan jam 9, datang ruduk orang. Pak Yusuf lagi azan, langsung gini Pak Yusuf. Kan gitu. Kenapa azan Pak Yusuf? Ana mau sholat duha. Saya sholat duha jam 9, maka saya azan kumandangkan. Kata kaum muslimin, nggak ada contohnya di Rasul. Nah itu. Jadi tidak melakukan azan untuk sholat duha itu sunnah, karena tidak dicontoh sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya sunnah tarkiyah. Ya, jadi yang tidak dicontoh sama Rasul, kita tidak melakukannya. Ya, makanya azan itu kan nggak sembarangan. Azan itu subuh, di zuhur, asar, maghrib, isya, gitu. Ini namanya sunnah tarkiyah. Ya, jadi yang ada contohnya kita lakukan, yang tidak ada contohnya dalam masalah agama, bukan dalam masalah dunia, nah, kita tidak melakukan. Ini pun maksudnya sunnah. Ya, dapat pahala. Berpahala. Karena kita tidak mau mengarang-arang. Karena agama ini Allah utus Rasul. Kenapa Allah utus Rasul? Karena tidak semua orang ngerti apa yang dimaui sama Allah. Kalau manusia pintar-pintar. Saya punya guru orang Mesir, dia bilang gini, di Mesir ada bekas-bekas peninggalan sejarah orang-orang yang dihancurkan sama Allah. Kecerdasan mereka itu luar biasa. Salah satu buktinya, kata dosen saya, gitu. Salah satu buktinya, catnya mereka, cat zat pewarna untuk ngecat itu sampai sekarang nggak luntur-luntur. Kita kalau punya cat, berapa tahun harus ngecat lagi, luntur. Itu zat pewarnanya dari apa tuh? Ketika nggak nurut sama nabinya, Allah hancurkan. Gitu. Jadi ketika kita beragama, ya Allah utus Rasul. Para Rasul ada 25 Rasul kan, Nabi dan Rasul, bimbing manusia. Nah, Rasul yang terakhir, Rasul Nabi Muhammad SAW, bimbing kita. Yang dicontohkan itu sunnah, namanya sunnah fi'liyah dalam masalah ibadah. Yang tidak dicontoh sama Rasul, kita tidak melakukannya. Ini juga sunnah, namanya sunnah tarkiyah. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Iya. 11. Iya. Iya. Jadi ada sunnah yang memang masuk ke khususiyatul Rasul, kekhususan Rasul. Kekhususan Rasul. Makanya di Al-Quran itu khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus untuk Muhammad, tidak untuk orang yang beriman yang lainnya. Ada beberapa kekhususan Rasul, ya, belasan. Di antaranya Rasul boleh menikah lebih dari 4. 11 meninggal 2, ketika Rasul meninggal tinggal 9. Nah, boleh tidak umatnya menikah lebih dari 4, 9 atau 11? Jawabannya tidak boleh. Rasul SAW pernah
di masa sahabat Rasul, ada seorang sahabat namanya Ghailan. Ghailan ketika masuk Islam, ya, dia punya istri lebih dari 4. Lebih dari 4. Kata Rasul, amsik arba'an wa farik sa'iruhunna. Pegang 4, ceraikan yang lain. Makanya untuk umatnya, kalau mau menikah lebih dari 1, batasnya cuma 4. Kalau 5, 6, 7, 8, 9 haram. Batasnya 4. Makanya dalam surat An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Nikahi wanita 2 atau 3 atau 4. Kemudian tapi kata Allah, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut enggak adil, cukup 1. Kalau misalkan takut enggak adil, 1 saja. Ya. Kalau misalkan kita masuk ke kelompok grup isti, ikatan suami takut istri, 1 aja. Nah, iya. Di antara kekhususan Rasul juga, Pak, ada puasa namanya puasa wisol. Puasa wisol ini khusus bagi Rasul. Puasa wisol ini, misalkan kita sahur tadi pagi, nanti buka ini kita nggak buka, nanti sahur nggak sahur, bukanya adalah berikutnya. Ini khusus bagi Rasul, bagi umatnya nggak boleh. Ini termasuk kekhususan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa yang memang itu kekhususan Rasul, tidak buat umatnya. Di antaranya masalah pernikahan tadi. Ya, barakallahu fiik. Nah. Iya. Mungkin ini saja, siap-siap sholat asar ya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Bapak Ibu dipanjangkan umurnya dalam taat, dalam sehat, dan dimudahkan rezeki, dan diberikan oleh Allah keturunan yang soleh dan soleha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.